Ya, oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang warahmatullahi teman-teman wabarakatuh. Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan juga Bapak Firdaus Swajidi selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu tasawuf. Hari ini kita akan presentasikan eh, hasil diskusi dari kelompok 11 yang berjudul Corak Tasawuf dalam Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia. Sebelumnya di sini saya sebagai moderator pada siang kali ini ingin mengenalkan anggota dari kelompok 11 yaitu ada Kansawabi Bahasna, ada saya sendiri yaitu Tafa Zainulia Fauzan dan juga Hanif Fadila dan yang terakhir ada Valerina Rusmana Putri. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh Kansawabi Bah. Kepada Kansa kami persilahkan. Oke, terima kasih kepada Saudari Tafta. Yang pertama adalah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama adalah salah satu organisasi Islam terbesar dan terpenting di Indonesia. Organisasi ini adalah salah satu organisasi Sunni yang didirikan pada tahun 1926 oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan memiliki sejarah panjang dalam mengajarkan Islam yang moderat dan tradisional dan berkomitmen untuk mempromosikan nilai-nilai toleransi di Indonesia, kerukunan antar umat beragama, serta pendidikan dan sosial pada masyarakat Indonesia. Boleh di next? Nah, pemahaman tasawuf di kalangan Nahdlatul Ulama yaitu pemahaman ini cenderung mengikuti tradisi tasawuf yang terkait dengan Sunni Islam. Moderat dan toleransi di Nahdlatul Ulama dikenal sebagai organisasi yang mendorong toleransi dan keberagaman dalam Islam yang sangat kental. Oleh karena itu, pemahaman tasawuf di kalangan NU atau Nahdlatul Ulama cenderung mengutamakan nilai-nilai seperti toleransi, persaudaraan, dan penghormatan terhadap seluruh agama yang ada di Indonesia. Kebatinan dan pemurnian diri itu adalah salah satu contoh seperti dalam tasawuf pada umumnya. Tasawuf di kalangan Nahdlatul Ulama menekankan pentingnya pemurnian diri dan hubungan pribadi dengan Allah. Para pengikut tasawuf dalam Nahdlatul Ulama sering menekankan praktek ibadah, meditasi, dan introspeksi untuk mencapai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, aku balikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Hasna. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu ada pengaplikasian model tasawuf di kalangan Nahdlatul Ulama. Konsep-konsep tasawuf di Nahdlatul Ulama Pendidikan Agama, yaitu ada pesantren Nahdlatul Ulama, siswanya diberikan pelajaran agama yang mendalam, memahami nilai-nilai Islam yang tradisional, dan melibatkan diri dalam praktik-praktik tasawuf seperti zikir dan meditasi. Baik di sini juga ada prinsip-prinsip yang menjadikan Nahdlatul Ulama diterima mudah oleh masyarakat. Yang pertama itu ada i'tidal nih teman-teman. Jadi i'tidal itu kalau dalam sholat itu gerakan sholat ya, maksudnya kayak setelah setelah ruku. Tapi di sini maksudnya i'tidal itu adalah keseimbangan atau menyeimbangi hal apapun hampir sama dengan tawazun. Nah, yang kedua itu ada tawazun, yaitu sikap menyimbangi segala aspek dalam kehidupan, tidak condong kepada salah satu perkara saja, gitu. Untuk yang ketiga ada toleransi. Di sini toleransi itu sikap saling menghargai satu sama lain tanpa menjudge satu sama lain. Lalu selanjutnya ada tawasud, yaitu sikap tengah-tengah atau sedang atau tidak ekstrim ke kiri ataupun ke kanan. Jadi dia itu netral ya teman-teman. Misalnya tidak membela yang salah dan juga tidak menyalahkan yang salah gitu. Dan yang terakhir ini ada tasamuh, yaitu saling menghormati dan menghargai antara manusia satu dengan manusia lainnya. Tasamuh juga bisa berarti sikap menghargai pendidikan seseorang mulai dari pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan juga kelakuan. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh Hanif Fadilah. Kepada Hanif, dipersilahkan. Oke, yang pembahasan saya itu tentang Muhammadiyah.
Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang didirikan pada tahun 1912 oleh Kiai Ahmad Dahlan dengan tujuan untuk memodernisasi dan memurnikan ajaran Islam karena itu pemahaman tasawuf di kalangan Muhammadiyah dapat bervariasi karena organisasi ini adalah salah satu dari berbagai organisasi Islam di Indonesia yang memiliki spektrum pandangan yang beragam secara umum. Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang didirikan pada tahun 1912 oleh Kiai Ahmad Dahlan dengan tujuan untuk memodernisasi dan memurnikan ajaran Islam. Oleh karena itu, pandangan mereka terhadap tasawuf juga akan tercermin dalam konteks ini. Yang pertama ada konteks penekanan pada tazkiyah al-nafs. Penekanan pada Muhammadiyah umumnya memiliki pendekatan tasawuf yang lebih fokus pada tazkiyah al-nafs atau penyucian diri. Mereka menganggap bahwa tasawuf dapat menjadi alat untuk memperbaiki akhlak dan moral individu muslim. Terus yang kedua ada penolakan terhadap bid'ah. Muhammadiyah cenderung menolak praktik-praktik tasawuf yang dianggap sebagai bid'ah, inovasi dalam agama, atau mengarah pada praktik-praktik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang benar. Mereka lebih cenderung mendukung pendekatan tasawuf yang sesuai dengan ajaran Islam yang sahih. Yang ketiga ada pendekatan ilmiah. Muhammadiyah cenderung memiliki pendekatan yang lebih ilmiah dalam memahami dan mengajarkan tasawuf. Mereka mungkin menggunakan metodologi ilmiah dan memahami konsep-konsep tasawuf dan menghubungkannya dengan konteks kehidupan modern. Yang keempat ada tasawuf dalam konteks kesejahteraan sosial. Salah satu tujuan utama Muhammadiyah adalah meningkatkan kesejahteraan sosial dan pendidikan umat Islam. Oleh karena itu, pemahaman mereka tentang tasawuf mungkin lebih berfokus pada bagaimana tasawuf dapat digunakan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan. Terus, pentingnya pendidikan dan penyuluhan. Muhammadiyah sering menekankan pentingnya pendidikan dan penyuluhan dalam menyebarkan pemahaman agama yang benar. Dalam konteks tasawuf, mereka mungkin lebih cenderung untuk mengajarkan konsep-konsep tasawuf melalui pendidikan formal dan penyuluhan kepada anggota dan masyarakat luas. Oke, pentingnya untuk diingat bahwa Muhammadiyah adalah organisasi yang memiliki beragam anggota dan pandangan, sehingga pemahaman mereka tentang tasawuf dapat bervariasi. Seorang yang memahami lebih lanjut tentang pemahaman tasawuf di kalangan Muhammadiyah sebaiknya berdiskusi langsung dengan anggota atau pimpinan organisasi tersebut agar mendapatkan pandangan yang lebih spesifikasi. Oke, sekian, terima kasih. Akan saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Hani Fadila. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Valerina Rusmana. Kepada Valerina, kami persilahkan. Baik, selanjutnya pengaplikasian tasawuf di kalangan masyarakat Muhammadiyah. Yang pertama ada bimbingan dari guru tasawuf. Masyarakat Muhammadiyah dapat mencari bimbingan dan pengajaran langsung dari guru tasawuf yang berpengalaman. Mengaplikasikan ajaran-ajaran tasawuf dalam hubungan dengan Allah dan dengan manusia, misalnya dengan mengamalkan sifat-sifat akhlak yang terpuji seperti sabar, ikhlas, dan rendah hati. Selanjutnya ada praktik ibadah yang mendalam. Masyarakat Muhammadiyah dapat mengembangkan praktik ibadah yang lebih mendalam, seperti zikir, meditasi, atau juga khusyuk dalam sholat. Praktik-praktik ini dapat membantu individu untuk merasakan kehadiran Allah secara lebih intens dan juga mendalam. Baik, kepada Valerina Leswana, terima kasih. Mungkin teman-teman cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih bingung bisa ditanyakan kepada kelompok kami saat pertemuan berikutnya offline nanti. Oke, baik dari kelompok 11 sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.